BK dikenal memiliki sensitivitas yang tinggi atas apa yang terjadi di sekitar dan selalu update informasi. BK mengikuti arus informasi berita terkini dan memahami sikap apa yang perlu diambil, khususnya di masa krisis seperti ini. BK berperan membantu mengedukasi siswa agar terhindar dari ancaman virus menular COVID-19. BK bukanlah personil garda terdepan dalam hal medis, tapi BK mempunyai andil yang sangat penting. Bekerja di balik layar, proaktif memberikan edukasi life skill pada siswa untuk berpartisipasi dalam aksi pencegahan COVID-19 dengan beraktivitas sementara di rumah. Lebih detail, akan kita bahas 9 peran BK dalam masa pandemi COVID-19. Peran yang pertama adalah mengedukasi siswa melalui layanan informasi. Penting bagi guru BK untuk bisa meng-create redaksi yang kreatif dan mendesain infografis informasi. Kenapa menjadi penting? Karena sasaran kita adalah siswa, bukan sekedar ditujukan kepada mereka, tapi pesannya harus bisa mereka resapi dengan seksama. Tipikal mereka adalah menyukai hal-hal yang kreatif dan menarik secara visual, sehingga merangsang mereka untuk menyimak dengan penuh ketertarikan hingga mereka mengikuti arahan dan informasi tersebut. Setelah aspek tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah dengan membagikan ke WhatsApp group misalkan, atau WhatsApp siswa, atau orang tua siswa, agar mudah distribusinya. Bisa kita gunakan juga platform lainnya seperti Facebook, Instagram, bahkan menulis di artikel majalah atau koran. Lebih bagus lagi apabila bisa dibantu radio atau televisi lokal, agar lebih masif dampaknya. Kedua, membantu siswa membuat panduan regulasi diri. Menurut Bandura, regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mempertahankan komitmennya terhadap suatu tujuan selama periode waktu tertentu, khususnya pada saat tidak adanya insentif yang berasal dari luar diri. Adler ikut mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuannya, dan berkontribusi terhadap pengembangan minat sosialnya. Bimbing siswa untuk bisa mengobservasi perilaku efektif mencegah penularan COVID-19-nya, kemudian evaluasi apa yang sudah dikerjakan dengan harapan yang diinginkan, kemudian beri penilaian terhadap hasilnya. Ketiga, berikan layanan konseling online. Layanan yang mutlak dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling ketika ada yang membutuhkan bantuan untuk menemukan jalan keluar lepas dari masalahnya. Umumnya secara konvensional kita harus bertatap muka. Namun di kondisi darurat seperti ini, kita diharapkan mulai terbiasa memberikan layanan konseling secara online atau lebih dikenal dengan cyber counseling. Pastikan calon konseli mengetahui dan bisa menggunakan platform online yang akan digunakan dalam proses konseling. Bagaimana mekanismenya? Simak di video cyber counseling di video recon sebelumnya. Keempat, membantu mengembangkan life skill di masa krisis. Hari ini kita harus lebih analitis memfilter keterampilan apa yang dibutuhkan dalam kondisi krisis. Tidak hanya berfokus pada sosialisasi beraktivitas di rumah saja, namun mengajak siswa lebih kritis membangun keterampilan yang dibutuhkan saat momen darurat muncul. Artinya, kita sebagai konselor cukup peka memberikan langkah kuratif yang konkret dan menyiapkan siswa secara preventif agar mampu mengantisipasi kondisi kritis lainnya. Apa saja ragam keterampilannya? Bisa bentuk berpikir positif, regulasi diri, keterampilan asertif, dan lain-lain. Secara detail nanti akan Rubicon bahas di video selanjutnya. Pastikan kamu menyimak juga ya. Yang kelima, memotivasi memiliki mental hygiene atau sehat mental. Memahami betul psikologi siswa saat krisis seperti ini tentu menjadi tanggung jawab guru BK juga. Secara fisik saat ini memang tidak berkumpul bersama di sekolah, namun kita perlu memberikan motivasi selama mereka di rumah. Sehat mental adalah isu penting bagi siswa agar tetap bisa berpikir jernih menjalani hari-harinya,
sadar dan mantap dalam membuat keputusan, dan terhindar dari rasa cemas yang berlebihan. Motivasi bisa dari kreasi sendiri berupa audio relaksasi dari guru BK, membuat potongan film pendek temanya sehat mental, kemudian membuat flyer sehat mental, dan membuat video motivasi bagi siswa untuk tetap ceria. Yang keenam, berkolaborasi dengan instansi, ahli atau influencer yang terkait dengan situasi krisis COVID-19. Kolaborasi ini sangat diperlukan di saat krisis seperti ini. Konselor bisa banyak menampung informasi terkait perkembangan virus sekaligus pencegahan yang relevan dari para ahli. Selain itu, kolaborasi ini juga mengajak para ahli ataupun influencer agar mau membantu mengedukasi siswa terkait COVID-19 ini. Siswa akan merasa senang dengan proses yang dinamis karena melibatkan eksternal sebagai edukator ataupun influencer. Mulai kontak dengan lembaga yang sekiranya relevan dan dibutuhkan saat ini. Oh ya, bisa juga yang sifatnya entertainment agar siswa merasa bergairah. Yang ketujuh, membangun aktivitas diskusi online dengan siswa. Kegiatan informatif satu arah yang dilakukan terus-menerus mampu menimbulkan kejenuhan. Daya tahan menyimak mulai menurun ketika mereka tidak dilibatkan untuk berinteraksi aktif. Mulai berikan layanan informasi yang bisa memicu diskusi. Ketika mereka diajak untuk mengajukan gagasan, mempresentasikan idenya, menceritakan pengalamannya, maka eksistensinya di komunitas kelas akan terbangun kembali layaknya berada di situasi normal tanpa physical distancing. Memberi ruang bagi mereka merupakan kunci membina hubungan yang baik dengan mereka dan mengisi hari-harinya agar tetap produktif. Kedelapan, membuat kuis dan game interaktif. Hari ini memang kita dituntut untuk selalu menjadi kreatif. Dan tantangan ataupun permainan adalah zona di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Cocok ya? Jadi kuis interaktif bisa jadi salah satu alternatif bagi BK memberikan layanan bimbingannya pada siswa. Siswa harus memutar otak dengan penuh rasa penasaran yang tinggi, membuat belajar menjadi tidak terasa. Berikan kuis berupa pertanyaan-pertanyaan, tebak kata, make a match dalam cooperative learning, dan sebagainya. Sama halnya dengan game yang bisa dilakukan dengan kegiatan individual maupun berkelompok. Misalkan dengan membuat TikTok anti panik dari COVID, mengikuti lomba senam stay at home dari Kemenpora, dan lain sebagainya. Pastikan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Kesembilan, mengajak siswa merumuskan target masa depannya kembali. Momen ini bisa dimanfaatkan juga dengan kembali merumuskan apa yang menjadi tujuan hidup siswa, baik jangka pendek hingga jangka panjang. Fungsinya bukan hanya sebagai pengalihan fokus terhadap kecemasan COVID-19, tapi lebih dalam lagi. Hal ini mampu membuat siswa menata kembali goal sebenarnya, termasuk langkah nyata yang mereka lakukan untuk mencapainya. Banyak waktu luang merupakan kesempatan merefleksikan kembali target-target hidup mereka. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan membuat siswa rentan terhadap berbagai risiko munculnya masalah psikologis. Sudah sepatutnya kita hadir bukan sebagai formalitas dinas saja, tetapi hadir sebagai bentuk kepedulian membantu siswa tetap sehat mental dan membantu siswa mandiri mengantisipasi kondisi kritis dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Terima kasih.